Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dari bahaya pandemi dan segera mengangkat virus corona dari dunia. Kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar dari rumah. Pandemi memang merupakan masa sulit. Pada kesempatan Jumat ini, khotib tidak akan membahas khusus tentang hal tersebut. Beberapa hari lalu, khotib mendengar satu kisah yang disampaikan oleh seorang ulama yang khotib pandang lebih urgent untuk disampaikan ulang sebagai renungan baik bagi pribadi khotib maupun bagi jamaah, agar kita lebih bijak dalam berperilaku di tengah-tengah hidup bermasyarakat dan bertetangga. Mengutip dari sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah Al-Husairiyah, ditulis oleh Imam Abu Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Husairi, meninggal sekitar abad ke-5 Hijrah, 1000 tahun lalu kira-kira. Beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik tutur katanya, baik akidahnya, baik akhlaknya, santun budi pekertinya. Sholatnya cukup, zakatnya penuh, sedekahnya tak terhitung, sopan santunnya tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ternyata setelah dia meninggal dunia, setelah dia wafat, hisabnya begitu lama. Adakah dia membunuh orang? Tidak. Pernahkah dia menyakiti hati orang? Tidak. Karena santun. Ternyata pada suatu malam dia pergi ke duri kundangan. Dalam kenduri itu disuguhkan makanan daging kambing. Ketika dimakan, daging kambing itu ada 1, 2, 3 buas dikunyah, tersangkut di giginya. Ditarik-tarik dengan lidahnya, tak juga mau ikut tertelan. Mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan, tak sabar untuk sampai ke rumah. Dilihatnya ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu. Dia congkelkan ke daging yang menyangkut di giginya.
maka lepaslah beban yang dari tadi mengganggu pikiran, hati, dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat kisah itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena dia tidak bersedekah, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena durhaka kepada orang tua, tetapi ternyata satu ranting yang terambil tanpa izin yang punya membuat kisahnya begitu lama. Ketika mendengar kisah ini, lama saya terduduk dan termenung. Tak terfikir oleh saya memikirkan orang lain, tapi bagaimana nasib saya, nasib hotel, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa ranting kayu yang tertarik oleh tangan kita tanpa kita merasa itu tidak berdosa. Mungkin itulah pesan sahabat Nabi kepada tabi'in. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup bersama Nabi. Tabi'in adalah orang yang hidup setelah sahabat Nabi. Apa kata mereka? Beda kami dengan kalian adalah kami orang yang hidup bersama Nabi. Sholat kami sama dengan kalian, puasa kami sama dengan puasa kalian, sedekah kami sama dengan sedekah kalian, Al-Quran kami juga pasti sama dengan Al-Quran kalian. Bedanya, kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, tapi kalian menganggap dosa kecil itu remeh-temeh. Oleh sebab itu, hari Jumat ini, hari yang agung dan mulia ini, diberikan pula kita kesempatan untuk hidup di Sajidul Ayam. Merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat lama hisab kita di hadapan Allah. Bagi yang rezekinya pernah termakan di tempat dan hari yang mulia ini, khotib mohon izin dihalalkan. Lalu, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin segala nabi dan rasul, sayyidul kaum, seluruh makhluk di muka bumi, malaikat-malaikat di langit, pemimpinnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah lepas dia dari sambutan ranting ini? Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal, sekitar 5 hari sebelum meninggal. Man kuntu jalatu lahu dhahran, siapa yang pundaknya pernah tercambuk olehku saat aku mencambuk kuda, lalu ada orang bersembunyi di balik kuda itu, ujung cambuk terkena pundaknya. Hada dhahri, ini pundak Muhammad, silahkan balas. Silahkan balas sahabat, daripada aku mencari kalian bukti di padang mahsyar di akhirat, lebih baiklah kalian balas sekarang. Man kuntus saya satamtu lahu dhahra irda, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, dia tidak membalas karena segan, karena aku seorang nabi. Maka inilah masanya. Hadza ardi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa dia pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan.
baik yang zahir, pundak tercambuk, maupun yang batin, hati yang tersinggung. Cukupkah dengan sholat sepanjang hidup, baik yang wajib maupun tahajud dan sholat-sholat sunat lainnya? Cukupkah dengan zikir, membaca Al-Quran, khatam berkali-kali? Tak lepas, wahai jamaah Jumat yang mulia, kalaulah satu ranting kita terhisap begitu lama, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sengaja memotong, mengambil, menggarap, menghabisi, lalu kemudian menganggap cukup tertebus dengan labbaik Allahumma labbaik, cukup ditebus dengan umrah, cukup ditebus dengan munajat di pintu Ka'bah. Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Nabi, ittaqul zulma, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah, karena perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal pandemi corona datang mengguncang dunia sekitar awal bulan Maret lalu, seorang ulama Madinah namanya Syekh Mahmud menyampaikan pesan khutbah yang sangat membuat dada saya sesak. Dia berkata, apa dosa kami hingga terusir dari masjid? Hari ini masjid-masjid di negeri kami dikosongkan. Beberapa hari ini kita melihat pintu-pintu Masjid Nabawi dikunci, pintu-pintu Masjidil Haram terkunci. Katakan wahai sekalian manusia, apa yang pernah kita perbuat hingga terusir dari masjid? Mari kita lihat wajah kita di depan cermin, meski hanya sebentar. Apakah kita pernah mengambil hak orang lain sebelum virus corona menyerang kita? Apakah kita pernah memakan uang riba? Hari ini kita menangis dan saling menangisi ketika masjid ditutup. Kita ini terkunci karena kita. Tidaklah pintu masjid ini terkunci kecuali juga karena kita. Sebelum adanya wabah corona, kita telah menciptakan wabah kezaliman, kebencian, kedengkian, kecurangan, ghibah di mana-mana, wabah hoax, saling nyinyir antar sesama muslim hanya karena beda pilihan presiden. Dan wabah yang juga sangat menyedihkan kita saat ini adalah anak-anak kita sudah berani mendebat orang tua. Anak-anak sekarang sudah berani melawan orang tua. Dan anehnya, para ibu-ibu justru bersekongkol untuk melawan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka 'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna in zagal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Coba perhatikan bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang dianggap jelek oleh ulama
ulama di masa silam. Mujahid rahimahullah mengatakan, tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga tidak termasuk berbakti adalah seorang anak yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanya mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Beliau mengatakan, apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara selama bukan dalam maksiat, lalu engkau tidak mentaatinya, berarti telah melakukan kedurhakaan terhadap keduanya. Coba perhatikan, banyak ataukah tidak kedurhakaan anak muda saat ini seperti yang ditujukan di atas? Betapa banyak anak muda saat ini dengan orang tua saja berbicara keras dan kasar, dan masih banyak wabah-wabah maksiat lainnya. Lihatlah mengapa. Beginilah kita, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wahai anak-anak muda yang gagah perkasa, janganlah engkau menghalangi hisabmu sendiri kelak di akhirat di hadapan Allah. Sepulang Jumat ini, segeralah kalian bersimpuh memohon maaf kepada kedua orang tuamu bila masih hidup. Dan untuk kita semua di hari ini, hari yang agung, marilah kita saling memaafkan. Maafkanlah jika selama kita bertetangga khatib pernah berbuat aniaya, karena sesungguhnya tak ada yang bisa menjamin besok kita masih bisa tersenyum. Virus corona seperti setan selalu menghantui setiap gerak kita. Saling berkasih sayanglah kalian kepada sesama, kepada tetangga, terutama kepada hamba-hamba Allah yang lemah, maka Allah akan sayang kepada kalian. Khutbah Jumat sulit untuk ditangkap karena situasi dan kondisi, tapi insya Allah kata kuncinya mudah. Pulang sholat jamaah Jumat ke rumah, ingat satu kata, ranting kayu yang remeh-temeh tapi dapat menyebabkan hisab kita lama. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengar. Boleh jadi yang mendengar lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia. Imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah itulah yang paling mulia. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini kata Nabi, bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, bukan pada titelnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera meminta maaf kepada manusia, memohon ampun kepada Allah, mendapatlah kita husnul khatimah. Tapi yang angkuh dan sombong, merasa cukup dengan amal, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu مبعوث رحمة للعالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami. Jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.